Bu Deti. Selamat pagi, Pak Haji. Oke, ya. Ini kabarnya Bu Deti pengen ngobrol-ngobrol nih sama saya. Iya, betul. Iya. Saya tuh lagi bingung nih nyari teman untuk curhat, tapi nggak ada yang bisa dimintain. Itu pada sibuk. Iya, iya. Jadi saya minta ya aja deh, bisa bantu nggak kira-kira nih masalah saya. Oh iya, oke, sip Bu Deti. Kalau gitu saya tanya dulu nih, kita nih tujuan ngobrolnya tentang apa nih? Tujuan kita ngobrol hari ini. Nah, jadi gini, saya itu lagi punya masalah ya, Pak Haji, itu nanganin anak-anak, kan. Ada beberapa siswa lah yang sekarang itu males ngerjain tugas gitu, terus udah diundang gitu, udah dikasih tahu, tetap aja gitu. Jadi saya tuh merasa gagal gitu jadi guru BK itu menangani anaknya itu kayak nggak bisa memahami gitu apa yang saya mau dari dia gitu, padahal itu kan untuk kepentingannya dia sendiri gitu. Saya tuh jadi kayak saya yang mengkhawatirkan mereka, sementara mereka santai-santai aja, tidak mengkhawatirkan masa depannya gitu. Saya itu kayak saya itu kurang bisa dipahami gitu ketika ngobrol sama anak-anak, atau si anaknya atau sayanya yang kurang pintar memotivasi mereka gitu. Apa gitu yang salah dari saya itu. Jadi saya tuh perasaan saya sesuai gitu, sesuai prosedur gitu yang sudah saya lakukan itu. Nah gitu. Iya, jadi rencana kita untuk bertemu ini ngobrol tentang yang tadi ya. Jadi tadi rencana kita ngobrol itu tentang masalah yang tadi ya. Jadi masalah yang siswa mengerjakan tugasnya tuh susah banget tuh dikasih tahu gitu ya. Gitu ya, Bu Deti ya. Betul sekali. Iya, iya. Oke. Jadi bisa bantu ya. Iya, iya. Oke, nah sekarang nih kalau menurut Bu Deti nih hambatan atau gangguan apa nih yang Bu Deti punya untuk ya tadi itu membimbing anak yang bermasalah tadi itu. Kira-kira hambatan atau gangguan yang Bu Deti punya apa kira-kira? Yaitu hambatannya kan kita kan pertemuan di sekolah itu sangat singkat gitu kan. Terus udah gitu ada sesi-sesi gantian gitu kan. Jadi ketika anak mau manggil anak si A misalnya ya, dia itu mah sesi 2 nggak masuk hari ini gitu. Nah terus akhirnya kan saya tunda lagi. Kemudian besokannya ketika mau manggil ternyata anaknya nggak masuk gitu. Sementara saya cari data-data nomor teleponnya nggak aktif lah. Jadi sulit gitu untuk ketemunya. Nah, kalaupun ketemu, saya juga bicaranya juga sangat sedikit, waktunya terbatas gitu kan. Udah mah dia nggak jarang masuk, terus kalau saya potong lagi waktunya untuk ngobrol dengan saya, kan banyak lagi pelajaran yang ketinggalan gitu. Jadi saya tuh ya bingung lah di situnya gitu untuk ngobrol. Oke, jadi itu hambatannya ya. Nah sekarang kalau untuk ini ya, untuk tadi hambatannya sudah teridentifikasi berarti ya. Nah sekarang kalau dari kekuatan yang Bu Deti punya nih atau potensi yang Bu Deti punya, kesempatan yang Bu Deti punya, kira-kira apa tuh yang bisa untuk mengatasi hambatan tadi? Jadi kan karena sesi di kita tuh di sekolah kita kan masih 50% ya, jadi kesempatan bertemunya kan kurang. Nah, sekarang kalau dari potensi atau kekuatan yang Bu Deti punya, kira-kira apa nih yang bisa untuk mengatasi hambatan tadi? Ya, nggak tahu ya. Makanya saya bingung ini ngobrol dengan Pak Haji. Tapi yang menurut saya sih yang bisa saya lakukan adalah ya paling untuk
optimalkan waktu jam istirahat gitu. Tapi ya jam istirahat kan harus dibagi juga dia untuk istirahat dulu ya kan, untuk apa minimal dia ya istirahat lah habis belajar ya kan. Nah tapi sama saya sudah diambil lagi waktunya untuk ngobrol dengan saya gitu. Jadi saya pikir dengan waktu yang sedikit itu mungkin bisa lebih di apa namanya efektifkan gitu ya untuk ngobrolnya juga. Terus mungkin kemungkinan kalau misalnya anaknya masuk terus dia bersedia bercerita kepada saya, mungkin nanti saya akan undang khusus gitu anak itu untuk ngobrol di lain waktu gitu kan, misalnya di hari dia nggak masuk ke sekolah gitu ya, gantian kan ya pas daring ya mungkin saya undang, atau kalau memang sangat tidak bisa dihubungi, tidak ada akses untuk menghubunginya, ya mungkin saya harus ke rumahnya gitu. Oke. Jadi sih bisa orang tuanya. Ya. Berarti kalau untuk potensi atau kekuatan yang dimiliki sudah terdeteksi ya. Jadi kita bisa panggil anaknya waktu jam istirahat, atau juga kita maksudnya Bu Deti ke rumahnya gitu ya. Ke rumah dari siswa tersebut ya. Oke. Kalau misalkan dihitung nih dari skala 1 sampai 10 misalkan ya. Kira-kira kalau untuk pencapaian tujuan tadi Bu Deti ada di angka berapa tuh? Kalau dihitung dari skala tersebut. Nggak tahu ya. Saya kan udah nyoba nih beberapa gitu. Tapi kayaknya masih di angka 6 lah atau 7 gitu. Efektifkannya gitu maksudnya. Ya, jadi bisa dihitung sudah ada di angka 7 kira-kira ya. Nah, kenapa bisa di angka 7 tuh, Bu Deti? Mungkin bisa diceritain nggak? Ya dari yang udah gitu, anak itu ketika sudah pernah diajak bicara dengan saya gitu. Untuk beberapa anak itu ada pengaruhnya gitu kan. Si anak itu sudah mulai mau mengerjakan tugasnya gitu kan. Nah, tetapi saya tidak tahu nanti si anak itu akan kembali kambuh malasnya atau tidak gitu. Makanya saya kasih nilai ya di angka 7 gitu kan. Kita nggak pernah tahu si anak itu. Ya syukur-syukur sih kita maunya dia jadi bertahan gitu kan, stabil lah gitu. Dia konsisten dengan yang sudah dibicarakan bersama itu, perjanjian yang kita buat, kesepakatan bersama itu gitu. Tapi kenyataannya kan ada yang konsisten, ada yang tidak gitu. Ya seperti itu. Oke. Nah kalau dari rencana nih, kira-kira kalau Bu Deti lihat tadi kan sudah ketahuan ya potensi Bu Deti apa, terus masalahnya jadi tadi juga sudah teridentifikasi juga masalah dan juga potensi yang dimiliki. Dari masalah dan potensi tadi, kira-kira rencana apa nih yang bisa Bu Deti lakukan? Nah, mungkin kan ada step-stepnya tuh ya, ada langkah-langkahnya. Kira-kira rencana yang akan Bu Deti lakukan untuk tadi mengatasi siswa tadi itu apa saja gitu? Ya rencana saya sih akan mengajak kolaborasi dengan guru-guru mapelnya gitu ya, dengan wali kelas dan termasuk orang tuanya gitu, karena saya rasa kan itu saling berhubungan gitu kan, nggak mungkin dia bisa tiba-tiba berubah tanpa ada dorongan dari orang terdekatnya gitu kan, dari guru yang mengajarnya gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya dia ada masalah apa misalnya dengan guru mapelnya gitu, atau ada masalah di rumah gitu yang membuat dia malas atau tidak bersemangat gitu. Jadi ya saya perlu koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Paling itu, kecuali misalnya kalau nanti dari obrolannya menemukan kasus-kasus yang khusus gitu ya, seperti ada anak yang ternyata terindikasi bipolar, nah mungkin itu saya akan referral gitu ke
pihak yang lebih berkompeten untuk menanganinya. Mungkin nanti akan dirujuk ke psikolog atau ke psikiater, tentu saja dengan persetujuan orang tua juga gitu. Itu sih paling rencana saya. Ya. Jadi rencana udah ada juga ya, strategi juga Bu Deti sudah susun. Nah, kalau menurut Bu Deti nih jangka waktunya kira-kira itu bisa berapa lama itu kalau tadi sudah ketahuan yang mau dilakukan apa? Ya, jangka waktu apanya nih? Ya, jangka waktu proses sampai penyelesaian nanti itu. Proses kalau pembimbingan sampai selesai. kita bisa memperkirakan sampai kapannya gitu ya. Cuman saya kan harus melihat reaksi atau kondisi si siswanya gitu. Kalau menurut saya dia sudah bisa mandiri gitu, bisa memahami tugasnya apa, kewajibannya apa, terus bisa mengerjakan dengan baik walaupun misalnya dicicil gitu ya satu-satu, selama dia masih mengerjakan ya saya pikir itu sudah selesai sampai di sana gitu. Jadi tindak lanjutnya ke depannya paling untuk pengawasan aja, mengawasi gitu. Paling seminggu sekali gitu nanti diawasinya. Kalau misalnya seminggu udah bagus, tetap konsisten, ya paling nanti sebulan sekali gitu diawasinya gitu-gitu. Karena kan kita harus menangani siswa yang lain juga gitu, nggak satu orang aja. Jadi skala prioritas lah, siapa dulu yang mesti diberi tindakan gitu, diberi layanan, baru yang sudah dianggap baik itu bisa menjalankan apa yang sudah disepakatinya, itu saya lakukan pengawasan secara berkala aja gitu, sebulan sekali. Ya, kalau jangka waktu yang mau ditempuh berapa lama kira-kira berarti? Ya itu sebulan sekali. Sebulan sekali untuk yang tadi ya, pengawasan tadi ya. Hanya yang masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan gitu ya. Ya paling itu harus lebih intens berarti ya. Paling seminggu sekali saya harus ngeceknya gitu. Ya, Oke, nah sekarang kalau menurut Bu Deti nih, untuk komitmen dan juga pihak-pihak yang terlibat nih ya. Nah sekarang kalau dari komitmen Bu Deti dulu untuk mengatasi siswa yang barusan ini apa saja nih komitmen Bu Deti ini? Komitmen apa maksudnya, sama diri sendiri atau ya, untuk diri sendiri Bu Deti, untuk yang tadi kan sudah kebentuk nih kan, tadi Bu Deti sudah menyebutkan step-stepnya ya kan, lalu nanti tindak lanjut juga Bu Deti sudah menyebutkan juga ya. Nah berarti kan ini mungkin tinggal aksinya untuk Bu Deti melaksanakan hal-hal tadi. Nah untuk melaksanakan hal tadi itu kan kita perlu adanya komitmen ya, komitmen untuk di diri kita untuk melakukan hal-hal tadi. Nah, kalau menurut Bu Deti sendiri bagaimana tuh komitmen Bu Deti tentang aksi Bu Deti ini? Oh, kalau itu sih saya berkomitmen pada diri sendiri ya. Saya harus menjalankan tugas saya dengan baik gitu. Karena itu fokusnya bukan hanya karena kewajiban sampai selesai gitu, sampai di kewajiban saya aja gitu. Jadi saya itu akan bahagia kalau melihat mereka berhasil gitu. Jadi sebisa mungkin gitu untuk berusaha membuat mereka itu bisa tahu tujuan hidupnya lah. Oke. Nah, kalau untuk komitmen Bu Deti sendiri kan udah oke tuh ya, udah keren. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa menjaga komitmen Bu Deti ini untuk tetap seperti itu? Jadi pihak-pihak siapa saja kira-kira yang bisa membantu Bu Deti dalam menjaga komitmen barusan itu? Ya, pertama ya tentu saja diri sendiri gitu. Nah, selebihnya ya orang-orang yang terkait dengan pekerjaan saya tentunya gitu. Itu bisa jadi misalnya rekan-rekan kerja di kantor, kepala sekolah gitu kan, yang mendukung kalau misalnya saya buat program apa gitu. Ya stakeholder gitulah. Terus di keluarga ya tentu saja
anak, suami gitu kan, itu juga jadi penjaga komitmen saya gitu untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik. Ya, ya berarti kalau saya lihat tadi masalahnya sudah teridentifikasi ya berarti ya. Terus potensi kekuatan Bu Deti juga sudah tadi tergali. Tindak lanjutnya, step-step untuk pelaksanaannya juga sudah ada tadi sepertinya ya, sudah baik tadi mulai dari perencanaan ya, lalu juga pelaksanaan dan juga tindak lanjut tadi Bu Deti sudah menyampaikan. Lalu komitmen terakhir tadi sudah disampaikan juga tentang pihak-pihak yang bisa membantu Bu Deti menyukseskan atau melaksanakan bimbingan pada siswa yang tadi bermasalah tadi ya. Oke, bagaimana Bu Deti dengan coaching kita hari ini? Apakah ada yang mau disampaikan? Iya, setelah ngobrol beberapa saat dengan Pak Haji mengajukan berbagai pertanyaan kepada saya kembali bisa menemukan diri saya yang sempat lost, sempat hilang itu. Ya terima kasih banyak itu Pak Haji sudah mengarahkan saya untuk kembali kepada jalan yang benar. Sempat kebingungan gitu kan karena itu tadi karena saya mungkin bebannya terlalu berat gitu. Saya bingung harus bercerita sama siapa. Ketika bercerita dengan Pak Haji, saya jadi menemukan lagi nih. Oh iya ya, ini tujuan saya. Oh ini komitmen yang harus saya lakukan. Seperti itu. Terima kasih Pak Haji sudah mengingatkan saya. Oke, sama-sama Bu Deti. Jadi kalau menurut Bu Deti ini perlu ada coaching lagi nanti ke depannya atau bagaimana? Coaching untuk tindak lanjut ini? Kalau yang namanya seseorang itu kan ada tangkinya, tangki cinta gitu ya. Kalau tangki cinta terlalu penuh, ya mungkin saya akan berbagi dengan Pak Haji supaya bisa normal kembali. Oke. Ya, siap. Kalau begitu hari ini coachingnya kita tutup ya Bu Deti ya. Nanti kalau perlu bantuan lagi atau konsultasi dan sharing, insya Allah saya siap untuk membantu Bu Deti ya. Ya, terima kasih banyak Pak Haji ya. Jangan bosan ya kalau saya tolong. Siap, siap. Terima kasih Bu Deti ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.